Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Di sini saya akan menjelaskan asumsi klasik. Heteroskedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Melihat grafik plot yang spread dan slice ID, terus uji Park, uji Glatzer, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot atau spread dan slice ID. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu spread dengan residualnya slice ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara slice ID dan spread yang telah diprediksi. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, spread, dan slice ID. Dasar analisisnya adalah yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Nah, di sini sudah saya masukkan datanya. Pertama kita ke Analyze, lalu kita ke Regression, lalu klik yang Linear. Dependennya kita masukkan yang keuntungan, independennya kita masukkan yang harga saham, aset dan harga saham. Untuk plots-nya, ya ini kita masukkan yang slice ID, dan untuk X kita masukkan yang spread. Continue, lalu oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita langsung bisa lihat di chart scatter plot-nya. Di sini titiknya itu tersebar luas dan tidak teratur, yaitu ada yang di atas 0 dan di bawah 0. Jadi dapat disimpulkan, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut aja, kita akan menguji heteroskedastisitas dengan uji Park. Uji heteroskedastisitas dengan uji Park, menurut Ghazali tahun 2018, halaman 141-142, uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Uji heteroskedastisitas dengan uji Park, kriteria uji Park menurut Ghazali-nya, yang pertama itu, jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun, jika probabilitasnya lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Langsung aja kita ke sini, terus kita klik transform, lalu complete variable. Untuk target variabelnya di sini, kita klik S2, dan untuk function groupnya kita klik yang all, dan function and special variable-nya kita klik yang ABS. Di sini kita masukkan yang unstandardized dikali unstandardized. Lalu oke. Nah, di sini sudah ada res 2-nya ya. Kemudian kita melakukan uji seperti tadi lagi, tetapi ini untuk ln res 2-nya. Pertama,
transform compute variable. Untuk target variabelnya di sini, kita masukkan ln plus 2. Function grupnya kita klik all, terus function and special variable-nya kita klik yang ln. Di sini kita masukkan yang data res 2. Lalu oke. Di sini sudah keluar hasilnya, lalu kita akan mengregresikan logaritma residualnya. Pertama kita klik yang analyze, lalu kita ke regression, lalu ke linear. Dependent-nya kita ganti yang ln res 2. Independent-nya tetap sama, aset dan harga saham, lalu kita bisa klik OK. Nah, kita bisa lihat di tabel coefficient, tepatnya bisa kita lihat di kolom signifikasinya. Untuk tabel asetnya itu senilai 0,498 dan harga saham itu sebesar 0,887. Itu artinya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, lanjut aja kita ke SPSS-nya. Pertama kita klik transform, lalu compute variable. Untuk target variabelnya, di sini kita bisa klik ABS res 1. Function groupnya kita klik all. Lalu untuk function and special variable kita bisa klik yang ABS. Nah, di sini kita bisa masukkan yang unstandardized res 1. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Untuk pengujiannya, kita bisa klik analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Dependent-nya kita bisa ganti dengan ABS res 1. Lalu oke. Nah, kita bisa lihat di tabel coefficient. Keduanya itu memiliki nilai ini di sini. Di sini itu di tabel coefficient di kolom signifikasinya, keduanya itu memiliki nilai yang sama, yaitu 0,001 dan 0,001. Jadi, dapat kita simpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita melakukan regresi. Maaf untuk yang tadi salah tabel coefficient, yang benar itu yang ini nih, ABS res 1. Nah, kita bisa lihat di tabel coefficient, keduanya itu memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut aja kita akan melakukan uji regresi.
Pengertian regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah Y sama dengan alfa plus beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 dan seterusnya. Di mana Y sama dengan variabel dependen atau terikat beta 1, beta 2, dan B1, maksudnya B1, B2, dan seterusnya koefisien variabel, terus X1, X2 itu variabel independen bebas. Menurut Ghazali tahun 2011, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besaran nilai koefisien determinasi berkisar 0 lebih besar dari R2, lebih besar dari 0 lebih kecil dari R2, dan R2 lebih kecil dari 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi dalam SPSS diambil melalui nilai adjust R2. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjust R2 digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Lanjut aja kita ke data space-nya. Nah, langsung aja kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu klik yang linear. Dependennya ini kita bisa ganti dengan yang keuntungan. Terus untuk plots-nya, di sini kita bisa kosongin aja. Lalu continue. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ke tabel summary-nya. Di sini bisa kita lihat di kolom adjust R-square. Di mana itu sebesar 0,955 atau 95,5%. Jadi dapat disimpulkan, variabel aset dan harga saham itu mempengaruhi variabel dependen atau keuntungan, yaitu sebesar 95,5%, dan untuk sisanya sebanyak 4,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain atau di luar variabel independen. Nah, selanjutnya untuk uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitasnya signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, untuk uji F ini kita bisa lihat langsung aja di tabel ANOVA-nya nih, di kolom F atau F hitung. Di sini itu F hitungnya itu senilai 96,681 dan untuk signifikasinya itu 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji T. Uji T selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah
T-hitung lebih besar dari T-tabel atau nilai probabilitas signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel koefisiennya. Kita bisa lihat di kolom signifikasinya untuk aset dan harga saham itu nilainya sama, 0,001, berarti kurang dari 0,05 ya. Jadi kita bisa simpulkan, jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.